warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, itu adalah kata kunci yang sekarang ini menjadi hal yang sangat didambakan. Ya anak-anak ya, pada materi ya anak-anak. Sudah siap anak-anak? Biar kalian tahu pondok di Anur, tapi nanti kalian ditanya Anur piro, Anur 2, Anur 1 itu mana? Ya apa sejarah Anur? Jangan-jangan kalian tidak tahu. Makanya harus disimak baik-baik anak-anak ya. Ya, kasih apa dulu, tepuk tangan dulu. Ya, menginjak kepada pondok pesantren Anur. Siapa tahu nama Anur diambil dari kata apa dan apa? Iya, sudah ada yang tahu. Anur diambil dari nama seorang yang bernama Kiai Haji Anwar Nur. An diambil depannya, Nur diambil belakangnya menjadi An. Tetapi Anur juga mempunyai arti yang lain. Artinya apa? Cahaya, ya. Kalian supaya mondok di sini nanti mempunyai cahaya ilmu, anak-anak ya. Beliau adalah Kiai Haji Anwar Nur. Siapa Kiai Haji Anwar Nur itu? Kiai Haji Anwar Nur adalah seseorang yang lahir di Probolinggo. Jadi bukan asli dari Bulawang sini ya. Beliau adalah lahir di Probolinggo ya. Pendidikannya adalah pendidikan pondok pesantren ya. Pondok saja karena dulu zaman penjajahan Belanda belum ada pendidikan formal. Kiai Anwar ini sudah dipondokkan oleh orang tuanya ya di Siwalan Panji Sidoarjo ya. Setelah itu melanjutkan di pondok pesantren Sidogiri ya, Pasuruan. Tahu Sidogiri? Sampai sekarang menjadi pondok yang besar. Itu adalah pondok beliau ya. Setelah pondok di sana dan dirasa sudah cukup ilmunya, Kiai Anwar ini menikah dengan Bunyai Hajah Marwiyah di Bulawang sini ya. Bulawang sini akhirnya menetap di sekarang ini namanya Kampung Haji. Kampung Haji itu di Anur 1 itu ya. Itu adalah cikal bakalnya pondok pesantren Anur, anak-anak. Kiai Anwar ini mendiami dalamnya di kampung kaji situ sambil mengajar anak-anak tetangga sekitar untuk belajar ngaji Al-Quran, ngaji kitab-kitab kecil ya, diurui anak-anak kampung itu karena di sana tidak ada pengajian, TPI belum ada ya. Nah setelah itu anak-anak ini sudah mulai pinter ngaji Quran, pinter ngaji kitab ya. Akhirnya tetangga-tetangga desa banyak yang mendengar bahwa di Bululawang ada seorang kiai yang pandai sekali untuk mengajar ilmu-ilmu agama. Maka dibawalah anak-anak dari tetangga-tetangga desa untuk datang ke Bululawang. Karena mereka tidak jauh, jarak jauh, akhirnya oleh Yai dibuatkan seperti itu gambar itu ya. Apa namanya? Bilik-bilik atau apa? Kamar sesek gede. Tetapi kayak panggung gitu loh, kayak joglo kalau sekarang ya. Nah, gede itu untuk bermalam, ya ngaji di situ, ya
Terus sekaligus mereka menginap di situ, pondok istilahnya. Akhirnya banyaklah anak-anak di situ yang mondok ke Kiai Anwar. Akhirnya Kiai Anwar memberanikan diri membuat pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren An-Nur, ya. Yang pertama di di An-Nur sini adalah MTS An-Nur. Dulu Pak Asbin tahun 83 sudah sekolah di sana. Makanya di sana termasuk pendidikan yang paling lama di antara pendidikan formal yang ada di lembaga An-Nur sini, ya. Next. Pendidikan kedua setelah itu adalah MA, Madrasah Aliyah. Sekarang lokasinya ada di An-Nur 3, ya. Jadi setelah mendirikan MTS Kiai Anwar, karena anak-anak yang sudah lulus MTS ini orang tuanya tidak ingin keluar, Yai tetap ada di An-Nur Yai. Akhirnya Yai mendirikan Madrasah Aliyah. Ini masih dalam Yai Anwar, ya. Tepatnya di An-Nur 3 sana, ya. Setelah itu ada TK. Kalau TK-nya dulu sebentar, ya. Setelah itu MI An-Nur. Nah, ini MI An-Nur. Dulu kelasnya sekolahnya di sana, sekarang pindah di sini. 2 tahun terakhir ini pindah di sebelah kalian, MI An-Nur. Dan saya mulai tahun 2010 menjabat sebagai kepala madrasah sampai 2 periode 2020 sampai 10 tahun Pak Asbin ini menjadi kepala sekolah di MI. Sekarang menjadi digantikan oleh Neng Mahsusotul Aini, Neng Suso, ya, kakaknya Gus Fadul. Ini MI An-Nur, berdiri pada tahun 1995, ya. Kalau kalian lihat nanti di sini muridnya juga sudah banyak anak-anak di sini, ya. Sekarang sudah 270-an, ya, muridnya MI An-Nur. Ini satu-satunya MI, satu-satunya sekolah di An-Nur sini yang boleh campur putra putri. Karena masih kecil, ya, ada Pak Guru, ada Bu Gurunya. Ini salah satu pengecualian di MI. Kalau tingkat lanjutan kan sudah besar, ya, anak-anak. Kalian SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMA, ini semuanya sudah disendirikan. Putra sendiri masuk pagi, nanti pulang putri masuk siang, dan gurunya tidak ada, bu gurunya tidak ada di sini, ya, semuanya bapak guru. Pendidikan ketiga, ya, ini adalah SMA An-Nur. SMA An-Nur juga sekarang juga berkembang pesat, anak-anak. Muridnya juga ribuan, ya. Lokasinya di sebelah baratnya SMP sini, ya. Next. Pendidikan keempat, ini pendidikan SMP sini. SMP berdiri pada tahun 1992. Kebetulan Pak Asbin pada waktu mondok di sini masih kuliah, oleh Yai Badrudin sudah diangkat menjadi tenaga guru atau tenaga edukatif di sini. Tinggal Pak Asbin sama Pak Kosim, ya, yang awal ikut berdirinya SMP An-Nur. Kalau tahun 92 SMP An-Nur berdiri, sekarang SMP An-Nur sudah berusia berapa tahun, anak-anak? 19, salah. 29. Jadi sekolah kalian ini berusia 29 tahun. Sebuah perjalanan yang sudah sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada waktu itu 2 kelas, putra dan putri. Berkembang sekarang ini sudah menjadi sekitar berapa? 70, Pak Eko, ya?
70 kelas. Ya, dalam kurun waktu 29 tahun anak-anak perkembangannya. Karena apa anak-anak? Karena apa? Barokahnya dari kiai, ulama anak-anak ya. Jangan tidur ya, jangan tidur. Next. Ini riwayat pendidikan. Kelima yang terakhir adalah STIK. STIK ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Kuning. Lembaga non formal tetapi ya. Jadi nanti kalian sesudah SMP ke SMA nanti bisa melanjutkan ke STIK, dikhususkan untuk mempelajari kitab kuning. Kalau mondok satu sekolah mungkin kalian tidak begitu intensif mempelajari kitab, kurang begitu paham tentang membaca kitab, nanti bisa mondok di sini. Itu gedung lama itu ya. Sekarang gedung barunya sangat megah itu ya, lantai 2. Kalau kalian dari gerbang lurus ya, itu gedung STIK. Pondok Pesantren An-Nur 2 ini ya berdiri pada tahun 1979, tepatnya 26 Agustus 1979 oleh Kiai Haji Badruddin Anwar. Makomnya ada di Makbaroh itu ya. Kalau kalian belum tahu beliau, ini gambar dari Kiai Badruddin Anwar ya. Itu putra pertama dari Kiai Anwar Nur ya. Beliau sekarang sudah wafat dan dimakamkan di Makbaroh. Nanti kalau kalian suatu ada hari Jumat biasanya ya diajak bersama-sama ke Makbaroh, di atas sana pagi-pagi tahlil dan lain sebagainya ya. Beliau mendirikan ini juga sama dengan pada waktu Kiai Anwar mendirikan, gedek dulu, tidak langsung bem salah bem abrakadabra langsung besar-besar ini, tidak ya. Saya katakan Pak Asif tahun mondok di sini masih 4 tahun itu masih gede, kecil ya, juga apa namanya masih gentengnya itu pakai apa namanya, bukan genteng yang ini, masih seng-seng panas gitu ya, dulu masih seperti itu ya. Next. Beliau mendirikan Pondok Pesantren An-Nur 2 ya. Ini diberi nama Pondok Pesantren An-Nur Al-Murtado ya. An-Nur Al-Murtado. Setelah itu orang-orang lebih mengenalnya An-Nur 2 dan sekarang menjadi Pondok Pesantren. Tetap anak-anak ya. Kiai Badruddin Anwar ini ya berubah namanya tahun 84 ya. Pada waktu Kiai Kusairi mendirikan Pondok Pesantren An-Nur 3, maka diurutkan. An-Nur pertama itu adalah An-Nur 1, pendirian kedua An-Nur 2, lalu Kiai Kusairi mendirikan Pondok Pesantren An-Nur 3 atau biasa disebut dengan An-Nur 3 Murah Bani. Sekarang An-Nur 3 pun sudah berkembang, ada pondok anak-anak ya, pondok tahfidz, pondok tahfidz anak-anak yang sekolah banyak di An-Nur 2 sini ya. Perkembangannya juga pesat sekali di sana anak-anak, banyak sekali kegiatan-kegiatan, ada duafa ya khusus untuk anak-anak yang tidak mampu ya, terus pada anak-anak ya, terus tahfidz untuk SMP dan lain sebagainya. Nah, kita mengenal keluarga besar beliau ya. Beliau adalah Kiai Anwar ini dengan punya Marwiyah ya, punya anak pertama yang paling ujung Kiai Badruddin Anwar
yang mendirikan Nur Dua Seni ya. Buat kita kali ini, saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.